Motivasi ini terbentuk ketika saya dan rekan saya melihat ada mahasiswa yang memang membutuhkan buku-buku sebagai sarana untuk belajar mereka tetapi terhalang oleh mimpinya, dana yang mereka miliki. Dari sinilah kita ingin mencoba membuat sebuah inovasi di mana nantinya diharapkan untuk para kakak tingkat yang sudah tidak mempergunakan buku-buku yang mereka miliki, supaya dapat disalurkan dengan konfirmasi melalui website buku abadi yang kita buat ini. Dengan melihat peluang tersebut, maka saya tertarik untuk mendirikan usaha di bidang pendidikan yang diharapkan nantinya mampu mempermudah akses belajar mahasiswa dan membuat mereka lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu. Usaha ini saya namakan buku abadi karena diharapkan buku yang kita beli akan salamnya bermanfaat bagi diri kita ataupun orang lain, karena sejatinya barang yang kita miliki dan dipergunakan oleh orang lain pun niscaya kita akan tetap mendapatkan pahalanya. Selanjutnya tujuan. Yang pertama itu menciptakan kegiatan yang positif. Yang kedua membantu meringankan beban orang lain. Yang ketiga memanfaatkan buku yang dibeli dengan jangka panjang. Yang keempat mengurangi dana yang dikeluarkan. Yang kelima membuat sarana belajar lebih mudah. Selanjutnya ada visi misinya. Visinya itu yang pertama menjadi pusat informasi dan pembelajaran terdepan yang mendukung kegiatan akademik, penelitian, dan pengembangan pengetahuan di lingkungan kampus. Misinya yang pertama menyediakan koleksi bahan pustaka yang relevan, up to date, dan berkualitas tinggi untuk mendukung kebutuhan kurikulum dan penelitian. Yang kedua, mengembangkan layanan perpustakaan yang inovatif dan responsif terhadap perkembangan teknologi informasi. Yang ketiga, meningkatkan aksesibilitas sumber informasi melalui digitalisasi dan pengelolaan perpustakaan digital. Yang terakhir, mendorong budaya baca dan pembelajaran mandiri di kalangan mahasiswa dan staf. Baik, selanjutnya D. Detail produk. Yang pertama, usaha yang kami gunakan ini merupakan sarana untuk mempermudah orang lain yang memang membutuhkan buku untuk mencari ilmu namun terhalang oleh dana yang dimilikinya. Yang kedua, usaha jual beli barang bekas ini memang tidak memberikan keuntungan yang banyak, tetapi di dalamnya terdapat banyak sekali manfaat yang kita dapat dan kebahagiaan tersendiri ketika kita mampu meringankan atau menyelesaikan masalah orang lain. Yang ketiga, selain itu, usaha yang kita beri nama buku abadi ini merupakan usaha guna untuk memanfaatkan buku-buku yang sudah tidak dipergunakan lagi. Yang keempat, penggunaan website buku abadi ini juga merupakan jembatan bagi mahasiswa yang membutuhkan buku dan mahasiswa yang sudah tidak mempergunakan buku tersebut. Yang kelima, usaha yang kita gunakan ini merupakan usaha jual beli buku bekas yang kita beli dengan harga sesuai dengan kualitas buku tersebut. Selanjutnya, strategi pemasaran. Yang pertama, target pasar. Target pasar utama adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang mampu bekerja sama guna memanfaatkan barang yang sudah tidak lagi dipergunakan agar tetap terjaga manfaatnya dan juga kegunaannya. Yang kedua, strategi pemasarannya. A. Slogan buku abadi adalah menyimpan kenangan merajut keabadian. B. Promosi yang akan digunakan melalui jaring sosial media seperti website, Instagram, pamflet, dan juga WhatsApp. C. Komitmen pelayanan kami adalah melayani sepenuh hati untuk kesejahteraan mahasiswa FEBI. Selanjutnya, F. Aspek sumber daya manusia. Untuk menjalankan usaha ini, saya dan teman-teman berinisiatif untuk menolong atau membantu mahasiswa FEBI tanpa mengharapkan imbalan yang besar. Justru usaha inilah yang akan membawa kita ke dalam kegiatan-kegiatan yang lebih positif lagi. Selanjutnya pada bagian budgeting atau anggaran dana yang pertama, rincian kebutuhan biaya per bulan. Di sini ada tabel jenis buku. Yang ke satu ada buku ekonomi dan perbankan dengan volume 10 buku dan harga satuan Rp25.000.
biaya per bulan satu buku ini dengan jumlah Rp250.000. Kemudian jenis buku yang kedua ada buku sakat dan novel. Dengan volume 5 buah buku, harga satuan Rp20.000. Kemudian biaya per bulan buku yang kedua ini yaitu 5 buah buku dikali Rp20.000 sama dengan Rp100.000. Kemudian rincian kebutuhan biaya per bulan ini di jumlah buku 1 dan buku 2 yaitu Rp250.000 ditambah Rp100.000, yaitu totalnya Rp350.000. Kemudian yang kedua ada harga jual produk. Jenis buku yang ke satu, buku ekonomi dan perbankan, kami menjual dengan harga Rp30.000, dan buku yang kedua, buku sakat dan novel, kami menjual dengan harga Rp25.000. Kemudian yang ketiga ada perkiraan pendapatan per hari. Kami memperkirakan pendapatan per hari dari usaha toko buku yang kami jalankan ini. Yang ke satu buku-buku ekonomi dengan modal dari buku ekonomi ini yaitu Rp30.000. Sedangkan harga jualnya yaitu Rp35.000. Jadi keuntungan yang kami dapatkan adalah Rp10.000. Dalam sehari buku ekonomi ini estimasi laku sebanyak 5 buah. Jadi keuntungan yang kami dapatkan dari buku-buku yang pertama ini, buku ekonomi, yaitu sekitar Rp50.000 per hari. Kemudian buku-buku yang kedua ada buku sakat dan novel. Dengan modal dari buku sakat dan novel ini adalah Rp20.000, sedangkan harga jualnya itu Rp25.000. Jadi keuntungan yang kami dapatkan adalah Rp5.000 per hari. Dalam sehari buku sakat novel ini diperkirakan akan laku sebanyak 4 buah. Jadi keuntungan yang kami dapatkan dari buku biografi atau novel ini adalah sekitar Rp20.000 per hari. Kemudian di sini disimpulkan akumulasi keuntungan yang didapatkan per hari. Di sini ada tabel jenis buku yang pertama yaitu buku ekonomi dan perbankan dengan keuntungan Rp50.000, dan buku yang kedua buku sakat dan novel itu dengan keuntungan Rp20.000. Kemudian total dari keuntungan dua jenis buku ini adalah Rp70.000. Kemudian yang keempat ada perkiraan keuntungan per bulan. Kami melampirkan keuntungan yang didapatkan per hari dalam menjalankan usaha ini. Selanjutnya kami juga melampirkan keuntungan yang didapatkan per bulan dalam menjalankan usaha jual beli buku bekas ini dengan keuntungan per hari yaitu Rp70.000 dikali 30 hari atau 1 bulan sama dengan Rp2.100.000. Namun dalam sebulan terdapat biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan dari usaha ini, yaitu yang telah dijelaskan pada sebulan sebelumnya. Dilampirkan akumulasi biaya per bulan yaitu sebesar Rp70.000. Kemudian kami merumuskan keuntungan per bulan dikurangi biaya per bulan, yaitu keuntungan per bulan Rp2.100.000 dikurangi biaya per bulan yaitu Rp350.000, sehingga jadi keuntungan yang didapatkan selama sebulan itu Rp1.107.000. Kemudian itu di total keuntungan per bulan dikurangi biaya per bulan itu Rp1.750.000. Kemudian yang kelima ada waktu pengembalian modal. Setelah mengakumulasikan keuntungan yang didapatkan, kami melampirkan modal yang dikeluarkan dalam mendirikan usaha ini adalah sebesar Rp350.000. Sedangkan keuntungan yang bisa didapatkan per bulannya pada usaha ini yaitu sebesar Rp1.750.000. Jadi pengembalian modal dalam usaha ini dapat didapatkan dalam waktu sekitar 1 bulan. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya ada bisnis model kanvas. Dalam bisnis model kanvas terdapat 9 bentuk elemen. Yang pertama key partnership, yaitu kemitraan utama yang merujuk pada jaringan mitra dan pemasok yang membantu bisnis dalam menjalankan operasinya. Dalam hal ini, internal box memiliki hubungan mitra dengan para alumni mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Yang kedua ada key activities, kegiatan utama, yaitu kegiatan yang terpenting mengharuskan
yang dilakukan perusahaan untuk membuat model bisnisnya berhasil. Dalam hal ini, Internal Box membuat model marketing berupa website dalam mempromosikan produk. Yang ketiga ada value propositions atau proposisi nilai, yaitu nilai unik yang ditawarkan perusahaan kepada pelanggan. Dalam hal ini, Internal Box memiliki produk yang berkualitas dan ramah di kantong mahasiswa. Kemudian yang keempat ada customer relationship atau hubungan pelanggan, yaitu jenis hubungan yang perusahaan bangun dengan subsegmen pelanggannya. Yang kelima ada customer segments atau segmen pelanggan, yaitu kelompok pelanggan yang berbeda yang ingin dijangkau atau dilayani oleh perusahaan. Yang keenam ada channels, merupakan sarana untuk menyampaikan nilai atau manfaat dari produk kepada customer segment. Dari adanya website internal bisnis ini dapat dimanfaatkan sebagai jaringan atau ruang lingkup keterkaitan bisnis usaha kami. Yang ketujuh ada key resources, berbagai kebutuhan yang diperlukan disediakan untuk merealisasikan model bisnis. Dari Internal Box ini bisa berupa dukungan alat atau perangkat lunak. Yang kedelapan ada revenue stream, model bisnis kanvas yang mencakup langkah-langkah yang harus dikuasai oleh seorang pebisnis atau perusahaan, yang berupa biaya iklan, langganan, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada cost struktur, yaitu berisi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengembangkan, memasarkan, dan mendistribusikan layanan yang berhasil dikembangkan startup. Lalu meliputi biaya-biaya apa saja yang harus dikeluarkan untuk memproduksi dan memasarkan produk atau layanan usaha Internal Box ini. Sekian.